Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Indra Kents terlapor kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option dalam aplikasi Binomo kembali mangkir dalam agenda pemeriksaan di Barreskrim Polri. Barreskrim Polri mengatakan dari hasil gelar perkara penyidik telah meningkatkan status kasus ini ke penyidikan. Kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option dalam aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kents memasuki babak baru. Barreskrim Polri disebut telah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk itu, Barreskrim kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap terlapor Indra Kents hari ini. Sementara itu, Indra Kents dipastikan tidak memenuhi panggilan ketiga Barreskrim hari ini. Alasannya, pria asal Medan, Sumatera Utara itu dilaporkan masih berada di Turki. Hal itu dikonfirmasi oleh kuasa hukum Indra Kents. Karena klien kami Indra Kents lagi di luar negeri berobat, mengontrol, maka kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut dan kami telah mengajukan permohonan untuk reschedule ke Barreskrim. Jadi mudah-mudahan klien kami minggu depan sudah bisa diambil keterangannya. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan penyidik telah memeriksa 15 saksi dalam kasus Binomo. Kasus dugaan penipuan berkedok trading binary dalam aplikasi Binomo mencuat setelah 8 orang korban melapor ke Barreskrim Polri. Para korban mengaku mengalami kerugian hingga total 2,4 miliar rupiah. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI akhir Januari lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya telah menegaskan segala bentuk trading berupa Binomo adalah skema Ponzi dan merupakan tindak kriminal. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer tapi mengunggulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana pakai uang. Itu Ponzi namanya. Itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Kemendak melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti terus mengawasi entitas perdagangan berjangka komoditi atau PBK yang tidak berizin. Dalam jangka waktu Januari hingga Agustus 2021, Bapepti telah memblokir 954 domain web yang tidak berizin. 5 diantaranya merupakan domain Binomo. Menurut OJK, situs Binomo yang masuk situs foreign exchange atau forex tidak memiliki izin dan masuk investasi bodong. Dalam investasi binary option ini, investor memprediksi nilai suatu aset yang akan naik dalam batas waktu tertentu. Namun, jika prediksi investor meleset, maka modal yang digunakan akan lenyap. Tim Liputan Metro TV. Setelah kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option dalam aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kents ditingkatkan ke penyidikan, apakah sudah ada penetapan tersangka? Ya, untuk pembahasnya sudah bergabung Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini? Jadi untuk kasus ini, update terakhir kami dari penyidik bahwa kasus ini baru dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Terkait dengan apakah sudah ditetapkan tersangka, tentunya kami baru melakukan pemeriksaan. Seperti kami sampaikan bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Selain saksi korban, ada 3 saksi ahli ya, dari ahli ITE, ahli juga dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan ahli dari koordinasi dengan Satgas Waspada Investigasi. Nah, tentu terkait dengan pemanggilan yang sedianya hari ini dilakukan pengambilan keterangan kepada saudara Ika, namun penjelasan dari kuasa hukumnya yang bersangkutan masih berobat di luar negeri, yaitu di Turki. Dan melalui kuasa hukumnya, yang bersangkutan bersedia untuk diambil keterangannya pada tanggal 25 nanti. Artinya apa? Yang bersangkutan masih kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Nanti kita lihat perkembangannya setelah tanggal 25 dia datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Nanti kan penyidik akan melakukan gelar perkara. Apakah kasus itu saksi bisa ditetapkan, kita lihat nanti setelah gelar perkara. Demikian, Mbak.
Pak Ramadan, apakah kemudian ketika Ika ini tidak datang di tanggal 25 nanti, apakah akan ada upaya penjemputan paksa? Tentu sesuai dengan prosedur hukum, aturan perundang-undangan yang ada, ketika pemanggilan kedua tidak datang, tentu kita lakukan upaya membawa yang bersangkutan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, baik. Pak Ramadan, terkait dengan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh pelaku nantinya, selain dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, ada juga dugaan tindak pidana pencucian uang ya Pak, TPPU. Apakah sudah dihitung Pak, berapa potensi nilai TPPU-nya? Masih dalam proses. Jadi kita nanti akan melakukan pemeriksaan sambil menunggu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kita juga akan memanggil saksi-saksi ahli lain, termasuk kita akan memanggil saksi untuk mengetahui berapa kerugian atau berapa yang ditimbulkan kerugian oleh saudara Ika tersebut. Dugaan pelanggaran pidananya apa saja Pak Ramadan? Dugaan tindak pidana termasuk judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Jadi sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronika. Kemudian juga kita juga jerat dengan pasal TPPU dan juga dijuntukan dengan pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP. Artinya kita menjerat dengan beberapa pasal gitu. Ya. Oke, Pak Ramadan, kalau yang terkait dengan TPPU, apakah berarti sudah dilakukan pemblokiran rekening atau pembekuan aset-aset dari terlapor, Pak? Karena kita masih lakukan meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan baru tadi, Pak. Nanti kita lihat ya, karena proses itu harus sudah di tahap penyidikan. Sementara meningkatkan kasus itu penyelidikan ke penyidikan baru tadi, Pak. Demikian, Pak. Baik. Untuk terlapor lainnya, Pak Ramadan, selain Ika, apakah juga tidak menghadiri pemeriksaan pada hari ini? Kita masih proses. Kita akan melakukan pemeriksaan dengan fokus saudara Ika dulu. Itu nanti kita bisa melakukan pengembangan apakah ada tersangka-tersangka lain selain saudara Ika. Ini masih proses, Pak. Baik. Pak Ramadan, terakhir dari Ika sudah mengakui ya Pak kalau binomo ini ilegal. Apakah ini akan juga menjadi bahan pertimbangan atau bahan barang bukti yang akan dikumpulkan oleh kepolisian? Proses kita berjalan terkait dengan pengakuan, tentu itu tidak menghalangi dalam proses penyidikan kita ya. Artinya kalau dia mengakui ataupun menyampaikan apa yang dikatakan dia misalnya permohonan maaf, itu tetap proses penyidikan tetap berjalan. Baik, kalau begitu. Terima kasih Brigjen Pol Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.